Oke, kita akan melakukan video setengah jam bersamaku tanpa dikat. Oke, jadi sekarang hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026. Jadi hari ini aku baru selesai kerja dokumentasi event Seafood Symphony Barbecue di hotelku. Jadi tadi baru kelar dari atas, dari lobby dokumentasi, tapi sekarang lanjut ke office karena pengen nyicil kerjaan lagi. Soalnya besok hari Minggu itu banyak VIP yang bakalan datang ke hotel. So kita mau bikin greetingnya dulu. Karena takut besok itu keteteran. Soalnya mereka itu datangnya nggak ini kan, nggak nentu. Dan mereka itu datangnya terpisah semua. Jadi kita cicil aja dari sekarang biar besok nggak riuh lah gitu, oke? Jadi ini aku bener-bener uncut ya. Semoga kita bisa kelar setengah jam. Soalnya nih welcome-nya cukup banyak. Tapi memang ada beberapa yang udah aku buat, jadi sisanya ya masih lumayan banyak sih ya. Tapi ya udah, langsung aja. Jadi kalau misalnya ditanya ini temu VIP yang mana, kita nggak bisa jawab ya. Pokoknya VIP lah gitu. VIP dan sekedar saran aja nih buat para VIP yang mungkin terkenal gitu. Tapi susah banget nyari fotonya di internet. Coba kalau bisa sering-sering upload foto yang bagus gitu di internet, biar kita tuh nggak sulit buat mencarinya. Kalau kita setel lagu oke nggak ya? Dalam bodo amat, kita setel lagu aja, oke? Let's go. Tapi kita bikin kecil suaranya. Biar nggak serem, sunyi-sunyi. Dan kalian pernah nggak sih nonton video ini? Video cover Officially Missing You. Yang nyanyi itu ada Bella Fowry dan Asel. Ternyata cewek ini yang sekarang jadi girl band itu cuy. Girl band Nona. Ternyata cewek ini. Nggak nyangka kok. Baru ngeh setelah dibilang teman. There is no way today I'm officially missing you. Can't nobody do it like you. Okay. Jadinya aku benar-benar udah tinggal one man standing ini ya, di dalam office. Udah nggak ada lagi orang. Cuman di atas rame sih, lebih rame. Ini yang di back office aja, udah tinggal aku sendiri. And safe to say and now I'm officially missing you. Ooh, can't nobody do it like you. Every little thing you do, it stays in my mind and I officially missing you. Sudewo. Ups, sebut merek. Ada, oke.
Think of you. Ain't nobody do it like you. Said every little thing you do stays on my mind and now. Nobody do it like you. Relax. Jadi apa ya? Ini udah, ini udah, ini udah, ini belum. Sampai kau terima segala kurangku. Oh bisa, kayaknya udah sih. Udah nggak ya? Oh belum. Sebenarnya jujur lu ya, sedikit curhat. Kerja di hotel itu, kalau kalian sebagai orang rantauan yang kalian rantau ke sebuah kota gitu, terus kalian di situ kerja sebagai seorang hotelier, itu enak karena gini. Kalian tuh rantauan, kalian tuh nggak punya keluarga di kota itu gitu, terus kalian kerja bener-bener loyalitas ke hotel gitu, yang sampai misalnya shift malam
shift siang, shift pagi gitu, atau kalian dari pagi sampai malam gitu di kerjaan, kayak kalau kalian menyukai itu it's fine gitu, kayak memang benar-benar enak. Aku jujur aja gitu, sebenarnya pas merasakan suasana malam di hotel kita sendiri gitu kan, kayak ya memang kerja gitu, tapi ngeliat suasananya tuh enak gitu, chill, santai. Di hotel tuh kalau udah malam tuh chill, santai gitu, activity-nya nggak yang riuh banget kayak pagi hari gitu, dan itu tuh aku suka gitu. Cuman karena aku tinggal di sini gitu, aku tinggal di sini dan keluarga besarku di sini, teman-temanku di sini, aku punya teman, aku punya keluarga gitu sih. Jadi aku punya aktivitas lain selain kerja gitu. Nah, disitulah letak masalahnya gitu. Jadi kayak di situ aku nggak bisa merasakan harus kerja terus menerus gitu. Tapi kalau misalnya kalian anak rantauan gitu, kan banyak tuh anak rantauan kan yang kerja di hotel ya. Enak banget karena gini, kayak ngapain pulang cepat gitu. Orang kan nggak punya siapa-siapa di sini kan. Kayak kalian bilang, loh, tapi kan kami juga pengen nongkrong, pengen apa nih? Ya ngapain sih kalian nongkrong tiap hari gitu? Toh kalian nggak punya kawan juga. Toh kawan-kawan kalian itu tuh orang hotel juga kan. Teman-teman hotel juga, teman-teman kerjaan gitu. Jadi kayak what for? Pulang cepat. Jadi kayak ya udah, mending kalian menikmati aja aktivitas di hotel gitu. Toh teman-teman kalian kan di hotel juga gitu. Jadi ya enak sih menurutku. Apa misalnya jadi DG hotel gitu, dapat shift malam, tapi kalau ini merantau, it's okay. Enak. Ya, kayak lebih chill aja, santai gitu. Nggak banyak keriuhan. Ada terus yang tidak. Cuman sekedar tips and trick, bukan tips and trick, sekedar tips saja kalau kalian memang seorang apa ya, seorang yang menggeluti dunia kreatif. Aku sih sudah susah ya mengkotak-kotakkan kalau kalian itu seorang video editor, kalian itu seorang videografer, fotografer, foto editor, desainer, desain grafis, animator, ilustrator gitu. Kayak udah susah sekarang mengkotak-kotakan itu kalau kita tinggal di Indonesia gitu. Jadi aku bilangnya itu kalau kalian seorang apa ya, pekerja industri kreatif gitu. Pekerja kreatif lah, jadi itu mencakup semuanya. Karena toh kalian kerjaan sekarang mostly mungkin masih ada beberapa yang memang kerjanya bener gitu, sesuai di kantornya, sesuai ya jabatannya gitu. Video editor ya kerjanya cuma video editor, videografer toh gitu. Cuman kan di banyak tempat kalian itu sudah menjadi satu kesatuan gitu. Mungkin kalian jabatannya desain grafis gitu, tapi kalian ngerjain animasi juga, ngerjain motion graphic, ngerjain video, disuruh foto, disuruh edit video gitu kan. Kayak sebenarnya kalian nggak harus paham itu gitu loh, karena mungkin kalian tuh lebih fokus di desainer kan. Cuman ya selama kita di Indonesia gitu, kita tuh harus bisa merangkup semuanya gitu, merangkap. Jadi ya kita tuh seorang multimedia gitu. Sebenarnya jabatan itu jangan desainer grafis, multimedia gitu. Ya begitulah ya, begitu problema sebagai seorang kreatif di Indonesia gitu. Angin bagus ya. Cuman balik lagi, kalau kalian memang seorang kreatif yang pengen mencoba mencoba
kerja di hotel, itu kalian harus siap kalian tuh merangkap semuanya gitu. Karena mungkin ada beberapa hotel, aku nggak tahu ya, karena ini hotel pertama yang bener-bener jelas gitu kerjanya. Sebenarnya ada dulu pernah pernah masuk perhotelan juga, cuman di situ tuh ya nggak jelas lah gitu, dan nggak ada dapat ilmunya gitu. Kalau di sini bener-bener aku dapat ilmunya gitu. Padahal aku bukan operasional, cuman kayak lebih berasa aja kerja di hotelnya di sini gitu ketimbang dulu di tempat yang satu itu, dan di situ juga cuma sebentar gitu. Nah, kalau kalian yang pengen menggeluti sebagai orang kreatif di hotel, itu kalian harus siap dapat hotel yang kalian tuh harus merangkap semuanya gitu. Kayak di hotel tuh banyak aspek gitu. Kalian tuh nggak cuman sebagai desainer gitu, kalian ngedesain promo. Pasti kalian mikirnya, nanti kita bakal desain promo, gitu kan. Tapi nggak cuman itu gitu. Segala aspek foto video itu kalian harus bisa juga gitu. Kalian bisa foto video, foto editing, videografi, fotografi gitu. Karena benar-benar semua aspek semua aspek yang berhubungan dengan kreatif, yang berhubungan dengan marketing, itu tuh kalian yang pegang gitu loh. Jadi kayak kalian tuh nanti suruh foto dokumentasi, video dokumentasi, bikin video promo, foto promo gitu kan, itu kalian harus siap gitu. Jadi kayak ya gitu, kalian harus mulai cicil, belajar otodidak, cari ilmu. Kalau kalian misalnya cuma fokus di desainer, kalian cari ilmu lagi di fotografi, cari basic fotografi gitu-gitu. Begitu. Karena semua hal ini ku cinta, mau samamu saja semuanya, ini dada isinya kamu semua. Terus kalian juga harus siap. Ini sebuah konsekuensi ya. Menurutku ini memang sebuah konsekuensi karena kalian sudah memilih kerja di perhotelan gitu. Kayak walaupun kalian di back of house gitu, kalian bukan berarti kerja itu pulangnya tepat waktu gitu. Kayak mungkin kalian pikirkan, itu kan operasional aja gitu, karena memang ya sebegitu, harus loyalitas gitu kan, kalian pikir kayak gitu. Terus rupanya kalian disuruh sebentar. Terus kalian tiba-tiba disuruh lembur, terus kalian protes gitu kan. Kayak ya nggak bisa protes juga gitu loh. Dulu memang aku waktu pertama kali itu aku sulit menerima ya, karena kayak kok nggak seperti company-company yang lain gitu, yang bukan hospitality, yang bukan hotelier gitu. Nggak terima lah aku, kok tiba-tiba masuk sih gitu kan, kesel gitu. Ya ternyata setelah dipikir-pikir, ya memang harus begitu gitu loh. Karena gini, kamu tuh sendiri, kamu tuh dibutuhkan untuk mendokumentasi apa aja yang ada kegiatan di hotel gitu. Jadi kalau misalnya memang betul-betul ada yang urgent, important, priority gitu, kayak siapa lagi yang bakal ngerekam selain kalian? Terus kalian mungkin mikir, bukan tanggung jawab saya, ya siapa suruh gitu kan? Siapa suruh di bukan jam kerja gini. Ya nggak bisa gitu, nggak bisa. Ini memang itu sudah tanggung jawab kerja kita gitu. Bahkan teman-teman yang lain di luar departemen kita juga ya sama. Mereka porsinya sama juga, kayak ya dalam berlembur. Bayangin aja kayak kayak para sales tuh kan, mereka kalau misalnya ada megang event gitu, mereka wajib standby ngepantengin
acaranya berlangsung gitu sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam gitu. Ya, memang kayak gitu loh. Nah, itu porsi mereka, ada porsi kita juga ada gitu. Jadi kayak harus bisa menerima gitu. Karena kalian kan juga di interview pasti udah dibilang kan. Kecuali kalau kalian tuh nggak diinfoin dari interview kayak, scam banget nih gitu. Dan kalau udah dibilang kan, ya itu memang harus kewajiban kita gitu. Tapi ya itu sih sebenarnya minus, kalau menurutku itu minusnya, karena kita tuh jadi harus standby terus kan. Terus standby terus di jam, misalnya di hari libur gitu, di hari yang seharusnya kita tuh nggak masuk tapi disuruh masuk gitu kan. Ya itu nggak enaknya gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti nggak diganti sih. Kayak kalau misalnya kalian masuk di hari libur, itu tuh bakal diganti kok. Bakal ada sistemnya, libur kalian itu bakal diganti gitu. Kecuali sesuai dengan prosedur. Tergantung hotel masing-masing lah. Aku ini hotel pertama aku, jadi nggak tahu pasti gimana sistem di hotel lain gitu. Karena cuma ini yang aku tahu. Begitu. Jadi kalian harus bisa kayak tiba-tiba disuruh standby untuk dokumentasi ini, dokumentasi itu. Ya, harus ready. Now I know how much I love you. I'm so lost without you. When you are not by my side. Now I know how much I love you. How much I need you. Anjir, udah 20 menit. Tapi udah mau selesai kok ini. Semoga kita bisa pas 30 menit, oke? Udah 22 menit. Berarti 8 menit lagi. Salah anjir. Sultan Kerajaan. Now I know how much I love you. I'm so lost without you. And you're not by my side. Salah. Oh ya. Terus benefitnya apa ya, benefit ya?
Aku nggak tahu bahasa yang lainnya. Tapi menurutku ini benefitnya kalau kalian kerja di perhotelan gitu. Jadi kayak kalian tuh bisa apa ya? Bisa apa ya? Bisa ngerubah diri kalian gitu. Menjadi apa ya? Menjadi pribadi yang lebih bersosialisasi gitu. Karena jujur aku sebelum kerja di perhotelan itu kan introvert ya, sekarang masih berasa introvert gitu. Itu maksudnya kayak aku tuh sulit kayak bersosialisasi sama orang tuh, males gitu, kayak buang waktu gitu kan, nggak cukup gitu kan. Karena lebih penting kayak udahlah sendiri aja, ngurus diri sendiri gitu. Cuman setelah masa perhotelan gitu, kayak kita awalnya mencoba kayak bodo amat kan, kerja pulang, kerja terima gaji pulang, kerja terima gaji pulang. Kita pikir kayak gitu. Kita pikir kita bisa kayak gitu. Kita menanamkan diri kita kayak gitu karena kita kerja di company lain kayak gitu kan. Udahlah terima gaji pulang. Tapi ternyata di hotel tuh nggak kayak gitu. Walaupun kalian mencoba menolak, tapi lama-lama kalian kayak apa ya? Secara tidak sadar pribadi kalian tuh berubah gitu. Yang kalian awalnya gak peduli dengan orang, tiba-tiba kalian jadi peduli gitu. Jadi lebih peduli lah gitu. Yang ini nih yang paling lumayan terasa di aku gitu. Aku emang kalau nyapa orang ya nyapa aja gitu. Ya nyapa, cuman nggak sesering itu gitu. Tapi karena kalian masuk hospitality yang dimana service yang paling diutamain gitu. Jadi kayak ketemu orang tuh sekarang kayak udah wajib aku sapa aja semuanya gitu. Jadi kayak ya udah apa ya, udah ngalir aja gitu. Ngalir aja gitu, udah. Nah begitu. Aja loh 27 kayaknya lewat nih. Sorry, wow. Anjay, namanya unik. Terus kalian yang kayak nggak nyangka bakal bisa menghafal puluhan orang bahkan ratusan, nah kalian akhirnya secara tidak sadar bisa gitu. Ya kalian hafal-hafal aja semua staff yang ada di hotel kalian gitu, secara tidak sadar gitu. Padahal aku tuh sulit banget kan ngapal nama. Sulit banget ngapal nama orang. Ya tiba-tiba secara tidak sadar, tiba-tiba hafal aja banyak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
10, 11, 12, 13. Lah, 13 anjir. Ini belum ya? Raditi. Belum. Yes.
berapa? 11. Cek. Udah. Ini udah. Bapak ini udah. Ini udah. Ini udah. 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 Oh, ini bapaknya. Oke. Oke. Ini, oh iya, ini belum juga. Tidak ada. Aduh, 31 menit. Nah, nggak apa-apa lah ya. Lebih sedikit. Alright, pas 13. Sip. Oke, kelar juga kerjaan. Jadi besok bisa tidak riuh ya. Sedikit dikurangi. Cuman ya agak panik juga karena besok harus welcoming orang-orang penting VIP. Jadi kayak ya itulah selalu menjadi kepanikan karena kita apa ya, kita bekerja sendiri gitu. Sebenarnya kita sebagai GD itu sendiri kan, jadi untuk mendokumentasikan itu kita hanya seorang diri gitu, dan sementara yang dibutuhkan itu foto dan video gitu. Jadi kayak kita harus bener-bener bayangin setup aku setiap kerja tuh kayak gini, baik video, foto gitu. Kayak kadang tuh takut momen tuh kelewatan gitu. Itu yang paling ditakutin sih. Karena kita kayak tiba-tiba lebih fokus ke video, fotonya nggak dapat. Pas kita lebih fokus ke foto, videonya entah kemana-mana gitu kan. Mungkin markom kita bisa ngebantuin, cuman ya itu kan lebih ke tanggung jawab kita ya, bidang kita. Jadi takut gitu. Takut susah lah, jadi kayak ya udahlah biar kita aja yang menanggung semuanya. Alright, thank you semuanya. Nanti aku mau balik, jadi ini udah selesai. Kita selesai di jam 9 lewat 1 gitu. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.